Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini sebelum kita memasuki hari yang baru, hari yang luar biasa ini, terlebih dahulu bersama kita akan merenungkan firman Allah. Karena firman Allah yang akan menuntun sepanjang perjalanan hari kita di hari ini. Bersama kita akan membuka di dalam Amsal 29 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Judul daripada renungan saya, visi dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam ayat ini ada kata wahyu. Nah, wahyu di sini dalam teks bahasa aslinya adalah kazon, yang berarti selain daripada wahyu bisa pula diartikan visi, impian, penglihatan, atau penyingkapan. Di hari-hari ini ada banyak orang hidup tanpa visi yang benar atau tanpa impian yang sehat. Kita manusia, kalau kita melihat impian di sini bukanlah kegiatan dari jiwa kita saat kita istirahat atau saat kita tidur, tetapi impian di sini mengacu suatu kerinduan yang hendak dicapai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wahyu tadi juga bisa dikatakan visi. Visi atau impian ini sangat penting. Sebab hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Tentunya akan mempunyai akhir. Bila kita tidak punya visi atau kita tidak punya impian, bagaimanakah akan akhir perjalanan atau tujuan hidup kita? Kalau kita melihat Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Di sana dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Di sini kita melihat daripada Paulus. Paulus dia mengatakan bahwa dia tidak berlari tanpa tujuan. Paulus mempunyai tujuan. Bahkan seorang petinju, dia akan mempunyai tujuan akhir, yaitu memperoleh hadiah. Kalau hadiah yang fana saja diperebutkan dengan arah yang jelas, dalam pertandingan dia punya tujuan yang jelas. Terlebih kita anak-anak Tuhan, Paulus dia memiliki arah yang jelas dalam perjalanan hidupnya. Seperti Paulus juga, biarlah kita mempunyai arah tujuan yang jelas di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi kita dengan orang-orang dunia tentunya mempunyai perbedaan. Apakah perbedaan kita dengan orang-orang dunia? Bedanya tujuan perjalanan hidup kita atau hidup kita ini bukan kita yang menentukan, melainkan Tuhan yang menentukan. Seringkali kita manusia, kita punya rencana, kita punya tujuan. Tetapi firman Allah berkata bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, bahkan jalanku bukan jalanmu. Jadi hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat visi yang dimaksud di sini adalah bukan impian kita, bukan cita-cita kita, bukan tujuan kita, tetapi visi Tuhan yang diberikan kita untuk hari esok kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk Tuhan mewujudkan misi ini, Tuhan mau melibatkan banyak orang. Dia mencari orang-orang yang dapat dan mau dilibatkannya. Kalau kita melihat dalam kisah-kisah di Alkitab, itu membuktikan bahwa untuk mewujudkan rencananya Tuhan melibatkan ada banyak orang-orang. Dan mereka itu adalah orang yang mau menjadi kawan sekerja Allah. Kalau kita melihat contoh daripada Abraham, kita tahu kisah Abraham. Abraham dipakai Tuhan untuk meletakkan fondasi bagi bangsa yang akan menurunkan Mesias. Kita juga lihat ada Yusuf. Yusuf dipakai Tuhan untuk menggenapi misinya, yaitu menyelamatkan keturunan daripada Abraham. Kita lihat juga ada Musa. Musa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Jadi sungguh suatu kehormatan yang luar biasa bagi kita untuk kita bisa ikut serta dalam rencana Tuhan. Biarlah mari pagi hari ini
kita mau mengenakan visi yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita dengan penuh kerelaan hati, dan kita mau tetap terus berjuang untuk mencapainya. Mungkin sekalipun kita untuk mencapai visi atau rencana, ada harga yang harus dibayar dalam bentuk proses pendewasaan yang sangat berat. Paulus dia menggambarkan seperti seorang atlet yang terus melatih tubuhnya dengan sangat serius. Kita melihat kalau atlet dunia aja untuk mendapatkan hadiah yang fana, dia berjuang, berlatih dengan sungguh-sungguh. Demikian juga dengan kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ada kalanya ketika proses pendewasaan itu kita alami, ada kalanya kita lemah, kita khawatir, kita takut. Tetapi ketika kita tahu tujuan Allah dalam hidup kita, bahwa Ia ingin menyelamatkan kehidupan kita, maka kita mau tetap terus bersemangat untuk berjuang mendapatkan visi daripada Allah. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang kita kasih dalam Tuhan, biarlah setiap proses yang kita alami hari demi hari itu melatih iman otot kita untuk makin kuat di dalam Tuhan, untuk tetap pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, karena tujuan Allah yaitu supaya kita memperoleh mahkota abadi. Ada kalanya mungkin kegagalan kita alami, tetapi biarlah kita mau gunakan visi dari Tuhan untuk tetap terus kita berjuang untuk mendapatkan keselamatan dan mahkota yang kekal yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Apapun proses pendewasaan yang sedang kita alami, tetap terus pandang Tuhan, karena Dia Allah yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik buat setiap kami. Firman-Mu pagi hari ini datang buat setiap kali. Ada kalanya Tuhan izinkan proses pendewasaan itu terjadi dalam hidup kami. Tetapi satu hal, biarlah tetap kami mau berjuang untuk kami memperoleh menepati setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Biarlah visi-Mu untuk kami dapat mencapai mahkota kehidupan. Hidup kami Tuhan, kami punya visi di dalam Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan memampukannya di dalam kehidupan setiap kami. Engkau terus kuatkan iman percaya kami. Kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini buat bangsa dan negara kami, buat kota kami. Tuhan, kami percaya bangsa dan kota kami ada di dalam hati-Mu, ada dalam rencana-Mu. Selamatkan kota dan bangsa kami. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami, staf Gembala, diaken, para pelayan yang ada. Terus Tuhan, ikat kami di dalam kasih Allah, untuk kami bersama menopang pekerjaan-Mu yang ada di gereja GPDI JOTW Temanggung. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati setiap umat-umat-Mu, apapun yang sedang mereka hadapi, apapun yang sedang mereka alami. Engkau yang menjadi sobat yang setia, Engkau yang menjadi Tuhan yang benar dalam kehidupan mereka. Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu beserta dan tidak meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini. Biarlah Engkau terus berkarya, beracara di dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan masuki hari yang baru. Haleluya. Amin.